Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SA, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A _ DPT _1 _ 69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 _ 1900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oh iya, ini dengan Mbak NP ya. Kemarin yang sempat WA Bu Sinta nggih? Bu. Iya, oke. Baik, sebelum ke tahap selanjutnya, kita berdoa dulu ya Mbak, agar supaya kegiatan hari ini terlaksana dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Baik, berdoa dipersilakan. Selesai? Gimana kabarnya Mbak NP? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sudah makan, Mbak? Sudah, Bu. Sudah. Baik, ini Mbak NP kelas berapa ya? Kelas 11, Bu. 11 multimedia atau akuntansi nih? Multimedia. Multimedia berapa? 1. Multimedia 1. Mbak NP tinggalnya di mana? Alamatnya di mana, Mbak? Di Mboto RT 2 RW 10 Mlimbing Gadak Sukoharjo, Bu. Berarti deket ya sama sekolahan ya? Sebenarnya deket ya. Oh, baik. Baik, di sini karena kemarin Mbak NP sudah WA Bu Sinta, katanya ada sesuatu yang ingin diceritakan. Nah, makanya alhamdulillah hari ini kita bisa penjadwalan untuk melakukan kegiatan konseling individu. Sebelumnya Mbak NP tahu nggak konseling individu itu apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Baik, Bu Sinta jelaskan dulu nggih. Ya, baik, konseling individu itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu antara Bu Sinta, konselor sebagai guru BK, konseli adalah Mbak NP, untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini nanti kita saling sharing ya, masalahnya Mbak NP itu apa, penyebabnya apa, kok bisa dan mengapa. Gitu nggih? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Jadi, ketika kita melakukan kegiatan hari ini, saya harapkan Mbak NP nanti terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Kalau misalkan masalahnya itu pribadi, tidak boleh diceritakan ke guru BK yang lain, atau sampai temannya tahu, atau guru lain tahu. Nanti Bu Sinta jamin untuk kerahasiaannya terjamin. Jadi nggak usah takut untuk cerita ke Bu Sinta. Paham ya? Siap ya Mbak? Siap, oke. Karena kita akan melakukan konseling individu, berarti kita sepakat dulu. Untuk hari ini, layanan konseling individu dilaksanakan berapa lama, Mbak? Berapa menit? 45 menit, Bu. Oke, 45 menit. Jadi, selama 45 menit nanti, saya harapkan bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Kalau misalkan nanti waktunya kurang, kita bisa penjadwalan ulang untuk kegiatan konseling selanjutnya. Gitu ya, Mbak?
Ya, Bu. Mm-mm. Baik, saya awali dulu. Kemarin malam itu Mbak NP WA Bu Sinta, katanya ada yang ingin diceritakan. Ada apa Mbak? Atau gimana? Saya sebenarnya pengen cerita, Bu. Saya di Iya. kelas itu nggak punya temen. Jadi Hmm, saya kemarin memberanikan diri untuk WA Bu Sinta. ya. Hmm. Saya itu minder, Bu, sama merasa saya itu beda dari teman-teman saya. Lah kenapa Mbak? Saya itu tinggal sama kakak nenek saya, Bu. Beda sama mereka yang tinggal sama orang tuanya. Hmm. Lah ini orang tuanya Mbak NP kemana? Orang tua saya itu di luar kota, Bu. Dari saya kelas 3 SD. Saya itu dari kecil sama kakek nenek saya. Oh, gitu. Terus Mbak NP berarti untuk kehidupannya sama kakek nenek ya? Ya, Mm-mm. Dari kecil, dari kelas berapa tadi? 3 SD, Bu. Kelas 3 SD. Terus orang tuanya tadi di mana, Mbak? Di luar kota, Bu. Di luar kota. Dari kecil nggak pernah apa kembali pulang dulu jenguk Mbak NP gitu? Belum. Belum pernah. Belum. Lah untuk komunikasinya? Komunikasinya dari bude saya, Bu. Oh, dari Bude. Baik. Terus baik kemarin berarti ini satu nggih Mbak NP tinggalnya sama kakek nenek, orang tua di luar kota. Mm-mm. Terus kemarin Bu Sinta juga dapat laporan kalau misalkan Mbak NP itu sering nggak masuk sekolah ya? Iya. Ya, Bu. Iya. Kenapa itu Mbak? Saya kemarin jualan telur gulung, Bu. Nah, jualan padahal kan sekolah. Kenapa jualan? Jualan di mana Mbak? Di alun-alun kidul, Bu. Oh, di alun-alun. Kayak itu dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Jam 4 sore sampai jam 1 malam, Bu. Jam 1 malam. Makanya kalau pagi ngantuk ya Mbak? Ya, Iya ngantuk banget ya. Terus kalau Mbak NP jualan ke apa? Ke alun-alun itu punya siapa itu? Telur gulungnya punya sendiri apa cuma ikut orang? ikut orang, Bu. Oh, ikut orang. Berarti Mbak NP itu ya nanti dapat gaji gitu ya Mbak? Ya, Oh iya. Seharinya berapa Mbak kalau misalkan Bu Sinta boleh tahu? seharinya 50, Bu. 50 kayak itu dari sore sampai malam ya? Tiap hari Mbak? Ya, ya. Oh ya Allah tiap hari berarti satu. Tadi Mbak NP merasa kalau misalkan tinggal sama kakek nenek itu berbeda dengan teman yang lainnya. Dua, Mbak NP tadi merasa kalau sekolah kan kemarin Bu Sinta cek presensinya juga, ternyata kan sering nggak masuk jualan telur gulung. Lah, kalau misalkan ini Bu Sinta kembalikan lagi, Mbak NP itu kalau kegiatan atau hal-hal yang menyebabkan seperti itu sebenarnya bagus nggak untuk dirimu nanti di masa depannya? Merasa bagus nggak kalau saya tinggalkan sekolah tapi milih jualan telur gulung gitu? Bagus nggak? Saya jualan karena ingin membantu kakek nenek saya, Bu. Oh begitu. Lah kakek neneknya nggak kerja apa Mbak? Kerja, tapi kan udah tua toh, Bu. Hmm. Kasihan kalau kerja sendiri gitu. Kalau misalkan itu tadi untuk orang tuanya yang di luar kota itu Mbak NP itu nggak apa namanya dapat kiriman atau gimana gitu masih dibiayai orang tua juga kan? Masih, Oh Bu. masih. Sebenarnya masih ya. Lah itu nanti ngirimnya lewat siapa? Bude saya, Bu. Oh, Bude. Jadi nanti kalau misalkan sekolah dikasihkan Mbak NP gitu, misalkan buat saku atau buat beli buku gitu ya, Mbak? Ya, Iya, iya. Oke, kita di sini kita sharing dulu ya. Oh, kan kemarin Mbak NP sempat nggak masuk beberapa hari. Terus mungkin Bapak Ibu guru kan taunya Mbak NP bolos gitu. Padahal Mbak NP kan ternyata jualan telur gulung untuk membantu kakek neneknya. Iya, Mbak? ya. Ya, terus di kelas saya perhatikan juga dari apa? Kemarin Bu Sinta kan sering ke kelasnya Mbak NP juga. Saya perhatikan Mbak NP juga sering murung sendiri, kayak menyendiri, nggak mau gabung sama temennya. Ternyata penyebabnya karena Mbak NP itu tinggalnya sama kakek nenek, nggak sama orang tua. Nah, itu perasaannya Mbak NP kalau misalkan tinggal sama kakek nenek itu seperti apa, Mbak? Malu. Kasihan, Bu. Ya, malu karena teman-teman itu sama orang tuanya, saya enggak.
Gitu. Padahal kalau sama kakek nenek itu Mbak NP juga itu ya, juga diperhatikan. Terus kemarin juga Bu Sinta dapat informasi kalau Mbak NP malah pengen mengundurkan diri dari sekolah. Iya Mbak. Iya, Bu. Lah kenapa kok sampai di titik itu? Kenapa? Ya kalau kerja kan dapat uang bisa bantu kakek nenek gitu loh, Bu. Padahal kakek nenek kemarin, Bu Sinta kan sempat home visit ke rumahnya Mbak NP kan, ketemu sama kakek nenek. Beliau itu kan juga udah banyak cerita sama ibu. Kalau misalkan saya itu Bu, pokoknya intinya pengen si NP ini sekolahnya rajin, sekolahnya tutup ngono. Paribasa nanti kalau makannya cuma nasi sama tahu, saya masih mampu ngurusi cucu saya ini. Orang ibunya aja juga kemarin yo pas saya telepon kata nenek, yo pengennya NP ini masih lanjut sekolah gitu. Mbak NP tahu nggak kalau misalkan nggak lanjut sekolah itu nanti dampaknya seperti apa gitu, tahu nggak? Belum tahu juga ya. Tidak mengerjakan tugas. Buktikan sama semuanya, buktikan sama temenmu yang menjauhimu karena kondisi keluarga atau kondisi ekonomi. Buktikan sama mereka kalau misalkan kamu bisa selesai dari sekolah, kamu bisa mendapatkan peringkat yang baik, bisa mendapatkan hasil belajar yang baik, terus besok kerja juga dapat pekerjaan yang baik yang bisa membanggakan kedua orang tua, kakek nenek dan budenya. Buktikan. Malah dari sini jangan sampai kendor ya, Mbak. Jangan sampai kendor kamu malah gara-gara temanmu yang seperti itu, kondisi keluargamu yang sebenarnya itu sudah baik, tapi membuat kamu merasa kurang percaya diri dibanding dilihat dari kondisi keluarganya teman-temanmu. Buktikan kalau kamu besok lulus dari SMK Negeri 6 Sukoharjo, kamu jadi anak yang sukses. Ditanamkan dalam dirinya. Ditanamkan kalau besok aku harus sukses, harus saya buktikan ke semua orang kalau saya itu bisa. Gitu ya, Mbak? Siap bisa? Siap. Siap. Seling hari ini yang Mbak NP dapatkan apa, Mbak? Saya mengerti pentingnya ijazah SMK, Bu. Ya, terus yang kedua. Sama nggak boleh minder. Percaya diri itu memang Nilai harus sama. dilatih ya, Mbak? Iya, dilatih. Nggak usah minder sama teman-temannya. Orang kita dikasih kesempurnaan sama Tuhan, dikasih kesempurnaan sama Gusti Allah, berarti kita itu sama. Nggak usah bolos-bolos lagi. Bener nggak, Mbak? Alangkah baiknya lebih rajin lagi untuk belajarnya, tugasnya. Terus kalau hubungan sama orang tua sebenarnya baik, Mbak NP berarti juga saya harapkan jangan sampai orang tua itu yang mencari kamu, menghubungi kamu terus. Jadi kamu juga sesekali atau sering-sering juga menghubungi orang tuanya. Misalkan telepon, Ibu, Bapak gimana kabarnya? Kapan pulang? Kayak gitu. Ya, Mbak? Terus masalah yang jual telur gulung sampai dari sore sampai malam itu bisa dilakukan di hari Sabtu aja, Mbak. Kan besok Sabtu Minggu kan kita libur, misalkan Jumat sore gitu nggak apa-apa. Kita kan Jumat pulangnya jam 2. Berarti nanti bisa jualan. Terus misalkan Sabtu Minggu atau Sabtu aja malam Minggu. Jadi minggunya kan nggak kecapean, Senin kan bisa masuk sekolah. Gitu ya. Terus masalah naik sepeda juga nggak usah malu. Yang naik sepeda kan juga bukan Mbak NP saja. Banyak teman-temanmu yang naik sepeda juga, bahkan rumahnya lebih jauh dari Mbak NP. Mbak NP kan deket sama sekolahan, Bedodo situ. Nggak usah minder ya. Masih bagus ada sepeda daripada jalan kaki. Ya kan, Mbak? Oke, Bu. Iya. Jadi tetap semangat ya, Mbak. Ya. Tetap semangat. Pokoknya ada apa-apa cerita sama Bu Sinta. Ya, Bu.
Baik, karena kegiatan konseling akan berakhir ya Mbak, berarti kita udah tahu penyebab masalahnya seperti apa, terus masalahnya seperti apa, cara menanganinya seperti apa. Saya harapkan Mbak NP besok tidak seperti itu lagi. Rajin yang sekolah, berarti di sini kegiatan akan segera berakhir. Baik, sebelum kegiatannya berakhir, Bu Sinta nanti ingin memberikan angket ya Mbak, yang nanti bisa diisi. Linknya saya kasihkan nanti di WA. Oke Mbak? Oke. Di sini Bu Sinta bukakan dulu ya. Nanti ada dua link. Yang satu evaluasi hasil konseling individu sama kepuasan konseli terhadap konseling individu. Bu Sinta share screen dulu ya. Saya jelaskan di sini. Sebentar. Cara mengisinya. Di sini nanti kurang besar ya. Di sini nanti beri tanda centang pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian Anda. Nah, ini kan ada kolom 1, 2, 3, dan 4. 1, keterangannya seperti itu ya, kurang memuaskan. 2, cukup memuaskan. 3, memuaskan. 4, sangat memuaskan. Nanti dikasih nama, kelas, terus ini nanti pertanyaannya. Kalau sudah, ini ada lumayan nih. Nanti kalau sudah disubmit, tinggal dikirim. Paham ya Mbak cara ngisinya ya? Nanti linknya dikirim sama Bu Sinta di WA. Gitu ya? Ya, Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali untuk Mbak NP sudah berkenan, sudah mau bercerita sama Bu Sinta, sudah mau sharing pengalamannya, sharing masalahnya, terus kita sama-sama cari jalan keluarnya. Saya ucapkan terima kasih sekali ya. Sudah terbuka sekali sama Bu Sinta. Jadi semoga konseling individu hari ini bermanfaat untuk Mbak NP, juga bermanfaat untuk Bu Sinta. Kita sama-sama belajar, tidak saling menyalahkan gitu ya. Sama-sama ada manfaatnya seperti itu. Karena sudah berakhir kegiatan hari ini, kita doa penutup dulu ya Mbak. Baik. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Sekali lagi terima kasih ya Mbak sudah join, sudah mau cerita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Santara Soekardo adalah sebagai pusat unggulan pencetak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul, profesional, mempunyai nilai kejuangan, dan mampu berkompetisi dalam persaingan global.